Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Wulandari, mahasiswi Stikes Bina Husada Palembang, kelas Rek B2 NIM 2314-2019-111B. Di sini saya akan membuat tutorial tentang uji T tidak berpasangan mata kuliah biostatistik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melihat perbedaan tingkat pengetahuan pada desa Ketiau dan tingkat pengetahuan pada desa Lubuk Liat. Adapun syarat uji T tidak berpasangan ini yaitu yang pertama, terdapat lebih dari satu kelompok data, dan yang kedua, data harus bersifat numerik atau interval atau rasio, dan yang ketiga, data harus berdistribusi normal. Dan untuk interpretasi hasil analisis alfanya 0,5%. Dan kita bisa melihat nilai sig-nya itu jika sig lebih kecil dari 0,05 berarti terdapat perbedaan, dan jika sig lebih besar dari 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan. Dan yang kedua, kita bisa melihat dari hasil T hitung. Jika T hitung lebih besar dari T tabel berarti itu terdapat perbedaan, dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel berarti itu tidak terdapat perbedaan. Selanjutnya kita langsung ke SPSS-nya. Ini sudah ada inputan data dan ini sudah saya uji validitasnya dan sudah berdistribusi normal. Untuk ada dua variabel, yaitu ada tingkat pengetahuan dan ada kelompok. Dan ini untuk yang angka 1 ini saya sebut dengan desa Ketiau, dan yang angka 2 ini adalah desa Lubuk Liat. Dimana untuk melihatnya kita bisa ke menu variabel view. Nah, di variabel view ini kita memasuki variabelnya, kita masukin semua, dan ini kita yang saya bilang tadi tuh di value-nya, yaitu yang satu desa Ketiau, yang kedua desa Lubuk Liat. Oke, kita lanjut lagi ke data view. Nah, untuk cara untuk menguji T tidak berpasangan ini, caranya kita klik analyze, lalu kita ke compare means, dan kita klik independent sample t-test. Tuh, biasanya menunya seperti ini dulu. Tingkat pengetahuan ini kita pindah ke kolom sebelah, tingkat kelompok datanya kita pindah ke kolom bawah, dan ini masih ada tanda tanya, jadi kita definisikan dulu kelompoknya. Kita klik, kita ketik grup 1 ketik 1, grup 2 kita ketik 2, continue, dan untuk option bootstrapnya kita diamkan saja. Udah selesai, kita lanjut oke. Nah, ini sudah ada hasil outputnya, hasil output, jadi kita bisa menilai apakah dia terdapat perbedaan atau tidak, ya. Untuk melihat apakah ada perbedaan atau tidak, kita cukup melihat dari t-test for equality of means yang ini. Nah, kita lihat nilai sig-nya, dan di sini kita lihat nilai sig-nya itu adalah 0,002. Dan sudah saya bilang dan saya jelaskan tadi, untuk melihat nilai sig, jika sig lebih kecil dari 0,05 berarti itu terdapat perbedaan. Nah, di sini nilai sig yang data kita yaitu 0,02 berarti tandanya lebih kecil dari 0,05. Jadi bisa kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan pada tingkat pengetahuan desa Ketiau dan pada tingkat pengetahuan desa Lubuk Liat dalam bagaimana mencegah virus corona COVID-19. Dan yang kedua, kita bisa melihat juga dari nilai hasil T hitungnya. Dan di sini T hitungnya kita lihat di bagian ini, yang T ini. Nilainya adalah 3.389. Dan saya berarti ini kan lebih besar dari 0,036 karena kita mengambil data sampelnya yaitu data T tabelnya yaitu N30, berarti itu 0,36.
Dan ini nilai T hitung kita yaitu 3.389, berarti lebih besar dari 0,036. Berarti kita bisa melihat, berarti kita simpulkan ada perbedaan pada tingkat pengetahuan desa Ketiau dan tingkat pengetahuan pada desa Lubuk Liat mengenai bagaimana pencegahan virus corona COVID-19. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya harap tutorial yang saya buat ini bisa untuk dipahami dan dimengerti, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Marlita, NPM 23142019113P, akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji chi-square dan uji Fisher pada aplikasi IBM SPSS. Jadi, uji chi-square atau yang disebut dengan uji chi-kuadrat itu merupakan pengujian hipotesis untuk menguji signifikansi hubungan antara dua variabel yang terdapat pada baris dan kolom. Jenis data yang dapat dilakukan uji chi-square itu adalah data yang berupa data kategori atau frekuensi. Pada tutorial pengujian ini, saya akan menggunakan data dummy yang berisi status pekerjaan seseorang dengan pendidikan terakhirnya. Lalu saya akan memasukkan data yang ada di Excel ini ke dalam aplikasi IBM SPSS dengan data berupa kode, di mana untuk status pekerjaan itu kode angka 1 menunjukkan status tidak bekerja dan kode angka 2 menunjukkan status bekerja. Lalu untuk pendidikan terakhir itu kode 1 menunjukkan pendidikan terakhir SMA, kode 2 itu pendidikan terakhirnya D3, untuk kode angka 3 itu menunjukkan pendidikan terakhir D4, dan untuk kode angka 4 ini menunjukkan pendidikan terakhir S1. Lalu untuk menginput data di SPSS itu kita menginput pada bagian data view. Untuk menginput itu kita sebenarnya bisa mengetik secara manual seperti ini. Namun untuk menyingkat waktu, kita dapat melakukan copy paste data dari Excel. Sebentar, saya delete dulu datanya. Ini untuk data status pekerjaan, dan untuk pendidikan terakhir ini kita akan menginputnya juga ke SPSS. Lalu di bagian variable view ini kita akan mengatur nama dari variabel serta labelnya, dan juga jenis data, juga nanti maksud dari kode angka pada data yang kita masukkan. Untuk nama variabel status bekerja ini kita akan memasukkan sebagai SB saja. Lalu untuk pendidikan terakhir ini PT. Lalu untuk menamai variabel pada SPSS ini kita tidak dapat menggunakan spasi, dan pada umumnya menggunakan nama variabel yang singkat saja. Lalu untuk bagian label baru kita bisa menggunakan spasi. Untuk desimal ini kita atur 0 saja. Maksud desimal di sini adalah menunjukkan berapa banyak angka 0 yang terdapat di belakang data yang kita masukkan. Lalu untuk jenis datanya ini kita akan memilih nominal, dan untuk menginput makna dari kode yang kita masukkan ini kita di bagian values. Untuk value label ini untuk status bekerja, angka 1 itu menunjukkan tidak bekerja, lalu kita klik add, dan angka 2 itu bekerja. Kita klik add dan OK. Lalu untuk pendidikan terakhir, value 1 itu SMA, kita add, value 2 itu untuk D3, value 3 untuk D4, dan value 4 untuk S1. Kita add, lalu kita klik OK. Lalu di sini kita akan menguji apakah terdapat hubungan signifikan antara status pekerjaan seseorang dengan pendidikan terakhirnya.
cara untuk melakukan uji chi-square adalah dengan kita mengklik analyze, lalu kita pada bagian deskriptif statistik kita akan mengklik cross steps. Untuk status bekerja kita masukkan ke row dan pendidikan terakhir kita masukkan ke kolom. Lalu pada bagian statistik ini kita akan mencentang yang chi-square dan kita mengklik continue. Lalu kita akan klik OK. Lalu ini merupakan output dari pengujian chi-square yang dilakukan. Untuk tabel ini menunjukkan berapa banyak angka dari data yang kita masukkan yang dilakukan pengolahan data. Dan di sini menunjukkan angka 100% yang menunjukkan bahwa seluruh data yang tadi kita masukkan ini seluruhnya diolah dan dilakukan pengujian chi-square. Lalu tabel ini menunjukkan distribusi frekuensi dari data kita, di mana status bekerja yang tidak bekerja dengan pendidikan terakhir SMA itu terdapat 12 data atau 12 orang, lalu untuk orang tidak bekerja dengan pendidikan terakhir D3 ada sebanyak 13 orang, untuk status bekerja tidak bekerja pendidikan terakhir D4 sebanyak 9 orang, dan status bekerja yang tidak bekerja dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 10 orang, dengan total 44 orang yang tidak bekerja. Lalu untuk status bekerja ini yang pendidikan terakhirnya SMA sebanyak 17 orang, pendidikan terakhirnya D3 sebanyak 15 orang, pendidikan terakhir D4 sebanyak 10 orang, dan pendidikan terakhir S1 sebanyak 14 orang dengan total 56 orang. Lalu, ini merupakan hasil dari pengujian chi-square test. Jadi, kriteria dari pengujian chi-square test adalah apabila nilai asymptotic significance-nya kurang dari 0,05, maka data yang diuji itu dianggap terdapat hubungan signifikan antara dua variabel yang diuji. Sedangkan apabila nilai asymptotic significance-nya itu melebihi 0,05, maka tidak terdapat hubungan signifikan antara dua variabel yang diuji. Lalu di sini kita dapat melihat bahwa nilai asymptotic signifikannya itu 0,962 pada Pearson chi-square, di mana nilai 0,962 ini melebihi 0,05, sehingga hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara status bekerja seseorang dengan pendidikan terakhir seseorang. Lalu untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk melakukan pengujian Fisher pada datasheet baru. Untuk pengujian Fisher sendiri, ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan pengujian chi-square, di mana kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan signifikan antara dua variabel. Namun perbedaannya adalah uji Fisher ini digunakan untuk kumpulan atau dataset yang memiliki jumlah relatif kecil atau untuk sampel yang kecil dan sempit. Untuk data yang tadi kita melakukan pengujian chi-square itu terdapat 100 data, sedangkan untuk pengujian uji Fisher itu kita hanya menggunakan 25 data saja, karena pada umumnya standar jumlah data yang dapat dilakukan chi-square adalah 40, sehingga data yang berjumlah di atas 40 itu dapat menggunakan pengujian uji chi-square, sedangkan untuk data 40 ke bawah itu menggunakan pengujian Fisher. Lalu untuk pengujian Fisher ini saya akan menggunakan data dummy yang menunjukkan kebiasaan seseorang melakukan vaksin flu rutin tahunan dengan pendidikan terakhirnya, di mana kita akan menggunakan kode angka juga yang mewakili dari data yang akan kita uji. Kode angka 1 itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak melakukan vaksin flu rutin tahunan, sedangkan angka 2 itu menunjukkan bahwa orang tersebut rutin melakukan vaksin flu tahunan. Dan pendidikan terakhirnya itu kodenya sama seperti data sebelumnya, di mana kode 1 itu pendidikan terakhir SMA, kode 2 itu mewakili pendidikan terakhir D3, kode angka 3 mewakili pendidikan terakhir D4, serta untuk kode angka 4 itu mewakili pendidikan terakhir S1. Lalu kita akan memasukkan data ini ke dalam aplikasi SPSS lagi.
sebentar. Oke. Lalu untuk variabel view-nya, ini adalah kebiasaan vaksin atau KAVI, dan ini pendidikan terakhir. Untuk value-nya ini kita akan masukkan di mana 1 itu berarti tidak rutin, dan yang 2 itu rutin. Lalu untuk pendidikan terakhir kita akan masukkan angka 1 berarti SMA, angka 2 berarti D3, angka 3 berarti D4, dan angka 4 berarti S1. Udah. Lalu untuk jenis datanya semua nominal. Lalu cara untuk melakukan pengujian Fisher adalah kita mengklik analyze, lalu descriptive statistik, dan kita klik class steps lagi. Lalu kita masukkan kebiasaan vaksin flu ke dalam row dan pendidikan terakhir ke dalam kolom. Untuk sel kita klik row dan expected. Lalu untuk statistik, dapat dilihat bahwa dalam menu class step statistik ini tidak dapat pengujian chi-square, tidak terdapat pengujian Fisher karena pengujian Fisher itu termasuk dari bagian chi-square. Jadi kita ini ngeklik yang chi-square saja lalu continue. Lalu untuk bagian exact ini kita pilih yang exact dan lalu kita klik continue. Untuk sel kita harus pastikan bahwa kita telah mencentang expected karena kita harus melihat expected count dari data yang kita olah. Lalu kita klik continue dan oke. Lalu di sini tabel yang keluar pada output itu sama seperti tabel pada hasil pengujian chi-square tadi, di mana tabel ini menunjukkan berapa banyak persentase data yang diolah, yaitu 100%. Lalu tabel ini menunjukkan distribusi frekuensi data yang kita olah, serta ini merupakan hasil pengujian chi-square. Lalu secara statistik, untuk membedakan apakah sebuah data itu bisa dilakukan pengujian chi-square atau pengujian Fisher, ini kita melihat dari angka expected count, di mana apabila hasil dari expected count ini semuanya di atas 5, maka kita akan melihat hasil signifikansi dari hasil Pearson chi-square. Namun apabila terdapat hasil expected count yang kurang dari 5, maka kita harus melihat hubungan signifikansi itu dari hasil Fisher exact test. Lalu dapat dilihat bahwa expected count di sini itu banyak yang kurang dari 5, sehingga kita melihat signifikansinya berdasarkan hasil dari Fisher exact test. Lalu persyaratan dari Fisher exact test ini juga sama dengan chi-square, yang apabila nilai exact signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka data tersebut dianggap tidak terdapat hubungan signifikan antara dua variabel yang diuji, sedangkan apabila nilai exact signifikansinya itu di atas 0,05 itu, maka data dianggap tidak terdapat hubungan signifikan antara dua variabel yang diuji. Lalu hasil dari Fisher exact test ini kita mendapatkan nilai 0,004, di mana angka tersebut itu kurang dari 0,05. Maka data dummy yang kita uji itu dianggap terdapat hubungan signifikan antara kebiasaan vaksin flu rutin tahunan dengan pendidikan terakhir seseorang. Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.